Siapa yang mengasihi Tuhan, dia mematuhi Tuhan, dan perintah Tuhan itu tidak berat. Itulah kata firman Tuhan. Jadi kita mulai mengasihi Tuhan dengan mematuhi semua apa yang diperintahkannya. Haleluya. Dan kita juga mulai mengasihi sesama kita. Karena Tuhan menaruh di dalam hati kita rohnya, dan bersama dengan rohnya, Roma 5 ayat 5 berkata, Tuhan menaruh juga kasihnya dalam hati kita. Jadi sesudah kita lahir baru, kita mampu, mampu berubah, sehingga hidup kita ini hari makin hari bekerja Tuhan dalam kita. Sepanjang kita mematuhi firman Tuhan. Kalau dulu saudaraku, mula-mula saya selamat, saya membaca firman Tuhan ini, saya heran. Karena sebelum saya selamat, saya berpikir begitu banyak persoalan dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Apakah sebenarnya maksudnya? Tapi sesudah saya selamat, saya baca firman Tuhan ini, saya tahu bahwasanya Tuhanlah jawaban dalam hidup ini. Persoalan apapun sebenarnya dalam hidup kita, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena untuk itulah Tuhan memberikan firman-Nya, supaya kita mengerti bagaimana berjalan dalam hidup ini. Sehingga kita lihat saudaraku, gampang saja. Kalau kita ini seperti dalam Yohanes 15, kalau kita ini carang, kita diumpamakan carang melekat pada batang, maka akan mengalirlah semua zat-zat dari batang itu ke carang sehingga keluar buahnya. Itulah hidup kita. Kita melekat kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman, kita nggak mau lagi saudaraku hidup dalam manusia lama. Maka akan kita lihat zat-zat atau roh Tuhan, atau kehidupan Tuhan, atau kodrat Tuhan itu mulai keluar dalam hidup kita. Sebabnya saudaraku di Antioch selama 1 tahun dimuridkan, dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 saya kira dikatakan, disitulah orang mula-mula disebut Kristen. Sudah 1 tahun diajari, orang-orang berkata, Antioch itu bukan kota Yerusalem, bukan kota orang Yahudi. Saudaraku sudah mulai keluar dari Yahudi. Orang-orang berkata, inilah dia, orang-orang yang seperti Kristus, orang-orang yang seperti Yesus, namanya Kristen. Jadi saya dan saudara, kalau menyandang nama Kristen, haruslah kita memancarkan keluar kehidupan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita melihat, saya dan saudara, kalau kita bersungguh-sungguh hati mau sampai pada rencana Tuhan dalam hidup kita, harus melihat sendiri hidup kita itu tiap hari berubah. Amin. Paling tidak, karena kita punya schedule, tiap orang kita baca schedule, maka tiap hari kita berubah. Amin. Tiap minggu kita kebaktian, tiap minggu kita berubah. Amin. Tiap KKS kita diajari, tiap hari KKS kita berubah. Amin. Jadi kita akan melihat hidup kita itu yang tadinya saudaraku sangat-sangat duniawi berubah menjadi rohani. Amin. Sangat-sangat egois mulai mengasihi orang lain. Amin. Yang sangat mengandalkan diri sendiri mulai bergantung kepada Tuhan. Amin. Begitulah hidup kita itu, sehingga kita bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dalam dunia ini. Haleluya. Karena Tuhan saudaraku sekarang sudah di sorga. Kalau kita berkata kepada orang baca Alkitab, dia tidak bisa baca Alkitab, tidak mau baca Alkitab, dan sulit kalau kita katakan kau mau kenal Tuhan, baca kaulah ini, sulit. Tetapi hidup kita bicara lebih kuat daripada perkataan kita. Jadi, kalau kita semua berubah seperti orang yang di Antioch itu, berubah hidupnya dan orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Saudara akan menjadi saksi yang berkuasa. Haleluya. Nah, itulah yang pertama. Tentunya ini dipelajari. Ini saya ngomong ini kira-kira 15 menit begitu ya. Tapi prakteknya seumur hidup, saudara. Dan tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya diberikan Tuhan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mematikan semua. Roma 8 ayat 13 berkata, dengan roh itu kita mematikan semua kehendak daging kita, sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dan mengeluarkan buah Roh Kudus. Amen.
Dan saya dan saudara tiap-tiap hari, Lukas 9:23 berkata, harus menyangkal diri, Amen. mengangkat salib, Amen. mengikut Yesus setiap minggu. Amin. Oh, saudara masih bangun. Setiap hari. Amin. Ya. Jadi itu saudaraku bukan pekerjaan mudah. Pertama karena kita punya kehendak daging. Ya kan lebih enak jadi orang duniawi daripada kepada daging ini. Jadi orang rohani. Ya misalnya lah, kalau orang mengatakan yang jahat mengenai kita, kepingin sekali kita membalasnya. Ya lebih enak, lebih mudah dan lebih puas rasanya kalau kita balas lagi dengan membalaslah. Ya, tetapi Tuhan berkata, saudaraku harus mengampuni, itu harus menyangkal diri. Amin. Ya, begitulah manusia lama kita berbeda. Mungkin saudara tidak pemarah, ya, tetapi saudara mungkin suka bohong. Coba saudara, penyelidikan di dalam gereja mengatakan 90% orang Kristen masih bohong, termasuk pendeta. Itu bukan kabar baik, tapi itu bisa berubah. Semua kita berubah. Amin. Kalau kita baca buku Wahyu yang masuk ke Yerusalem baru, nggak boleh orang yang cinta dusta. Ya, buang gitu saudaraku. Ya, Tuhan kita nggak pernah bohong kepada kita. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan bisa bohong, kita bingung ya, kali ini Tuhan mau dengar nggak ya? Apa ya kali ini apa lain kali? Apalagi kalau pendeta pun berbohong. Orang berpikir khotbahnya yang itu kali ini bohong apa enggak ya? Iya kan? Jangan bohong saudara. Ya, sebagai anak Tuhan saudaraku, biar kita jadi terang, jadi garam. Orang bisa, harusnya orang berkata dia anak Tuhan, kita bisa percaya pada dia. Bos kita bisa percaya pada kita. Anak buah kita bisa percaya pada kita. Haleluya. Jadi saudaraku, seperti saya katakan tadi, ini perjuangan kita semua hidup. Kabar baiknya ada Roh Kudus menolong kita. Kabar baiknya yang paling baik, kalaupun kita berdosa, kita bertobat, kita minta ampun, darah Yesus menyucikan semuanya. Kita maju terus kepada hidup yang lebih kudus, jalan dalam kebenaran.